pray. Come Sekali on. lagi kita bangkit berdiri dan berdoa. Hallelujah, hallelujah. The presence of God is here. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. And Father, we thank you Bapa, kami bersyukur kepadamu that this is a day, an important day. bahwa ini adalah sebuah hari yang penting. Because you are going to speak something into our life that can change us from ever. Oleh karena Engkau akan mengucapkan sesuatu di dalam hidup kami yang akan mengubah kami selamanya. God, we only need one word from you Ya Allah, kami hanya butuh satu perkataan daripadamu to change our life forever. untuk mengubah hidup kami selamanya. So we pray and we ask you, God. Sebab itu kami berdoa dan mohon kepadamu ya Tuhan. Give us ears to hear and eyes to see. Berilah kami telinga yang mendengar dan mata yang melihat. And give us a heart to perceive what the Spirit of God is saying and doing. Dan berilah kami hati yang bisa membedakan dan mengerti apa yang sedang dikatakan oleh Roh Tuhan kepada kami. I thank you, God, that people are not changed by the teachings of men and the sermons of men. Saya berterima kasih kepadamu ya Tuhan bahwa kami semuanya tidak akan diubah oleh khotbah manusia atau perkataan manusia. But we're changed by the glory of God. Melainkan kita akan diubah oleh kemuliaan Tuhan. Show us your glory through the teaching of your word. Tunjukkanlah kepada kami kemuliaan-Mu melalui pemberitaan firman. We ask you today, Dan kami mohon padamu hari ini, not for information, bukan untuk informasi, but for transformation. melainkan transformasi. We open our hearts to receive something new from you. Kami buka hati kami untuk menerima sesuatu yang baru daripadamu. In Jesus' name. Dalam nama Jesus' Yesus. name. Dalam nama And we Yesus. give you all the glory. Come on, give God a good Kami praise. persembahkan in here segala now. kemuliaan. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. All right, you may be seated. Amen. Saudara silakan duduk. It is a great honor and a privilege to be here today. Adalah kehormatan besar dan juga kesempatan yang istimewa boleh berada di tempat ini bersama Anda. I have been coming to this church and Bible school for the last 8 years, 9 years. Maybe 10 years. 10 years. Ya, Amen. maybe 10 years. Saya sudah datang ke sekolah Alkitab di sini dan di gereja ini kira-kira 10 tahun. And I feel the destiny of God on this church. Dan saya bisa merasakan destiny yang dari Allah ada di gereja ini. And God is going to do something very powerful in the days to come. I believe it in my heart and my spirit. Dan Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat di masa yang akan datang. Saya bisa merasakannya di dalam roh saya dan di dalam hati saya. I just wanted to share a testimony with you. Saya ingin membagikan sebuah kesaksian kepada saudara. About 18 months ago, I went to the nation of Egypt. Kira-kira 18 bulan yang lalu, saya berangkat ke negeri Mesir. And right now in the Middle East, it is very chaotic. Dan sekarang ini di daerah Timur Tengah sangat kacau. And it is really in the world right now, the Middle East is the last stronghold of the enemy. Dan sesungguhnya di seluruh dunia pada saat ini, Timur Tengah adalah benteng musuh yang terakhir. And God spoke to my heart that this is the area of the earth that our ministry must begin to focus on. Dan Tuhan sungguh berbicara di hati kami bahwa ini adalah area di bumi ini di mana pelayanan kami harus difokuskan. And so I was invited by a very large group of leaders, pastors. Oleh sebab itu saya diundang oleh satu kelompok para pemimpin dan para pendeta, kelompok yang besar di sana. To bring a branch of our Bible school to that nation. Untuk membuka cabang sekolah Alkitab kami di negara itu. And right now in Egypt, we have the only ministry training center in the entire nation of Egypt. Dan sekarang ini di Mesir, kami memiliki satu-satunya pusat pelatihan pelayanan yang ada di seluruh negeri itu. Our focus is training pastors and leaders to go and start churches and to be missionaries in the Middle East. Dan fokus kami adalah melatih para pemimpin dan para pendeta untuk membuka gereja-gereja dan memulai karya misi melalui negara itu. It's so strategic for that area. Dan ini merupakan hal yang sangat strategis buat area itu. And God is blessing this ministry so powerfully. Dan Tuhan sedang memberkati pelayanan ini begitu hebatnya. We had our first intake of students. Kami menerima angkatan pertama para And mahasiswa. what we do is we train them very intensely for about 8 hours a day. Dan yang kami lakukan adalah melatih mereka dengan begitu intensif, kira-kira 8 jam sehari. And I wanted to share the video of the last night of our first intake of students. Saya ingin menayangkan video mengenai hari terakhir
dari angkatan pertama para siswa sekolah Alkitab. It was as if the Holy Spirit came in such a powerful way that I have not seen in almost 25 years of ministry. Pada waktu itu Roh Kudus telah turun melanda mahasiswa ini dengan cara yang saya belum pernah lihat selama 25 tahun melayani. And it's because these men, young women need to know that God is with them for what they're about to do. Dan itu oleh karena para pria dan wanita ini perlu mengetahui dengan sungguh bahwa Allah memang menyertai mereka untuk mengerjakan apa-apa yang harus And on mereka kerjakan. the last night of our teaching, of our school, Di malam terakhir dari sekolah kami, pengajaran kami, I said, God is drawing a line in the sand. saya berkata, Tuhan sedang menarik sebuah garis pada pasir. And he's saying, who will cross over Dan dia bertanya, siapa yang mau menyeberang? and say, I'm willing Dan berkata, aku rela to go for him, to go to the nations around the Middle East and to risk my life for the sake of the gospel. untuk pergi kepada bangsa-bangsa di Timur Tengah dan mempertaruhkan nyawa saya demi Injil. And I thought we'd be happy if half the class came forward. Dan saya pikir, oh kami sudah bahagia kalau separuh dari kelas yang maju. But to my surprise, every student got up and walked across that line. Tapi saya heran sekali ketika setiap mahasiswa berdiri dan melangkah melewati garis itu. God came in a manifestation so powerful to confirm that he is with them. Tuhan datang dengan manifestasi yang begitu berkuasa untuk menegaskan bahwa Tuhan I menyertai just mereka. want you to take a minute and to watch this video of what happened and pray about being a help for us in the Middle East, helping us with our outreach there. Saya minta 1 menit waktu saudara untuk menonton video ini dan berdoa untuk menolong kami di dalam pekerjaan pelayanan di Timur Go Tengah. ahead and play that. Silakan mainkan. To you I give my life, not just the parts I want to. To you I sacrifice these dreams that I hold on to. Your thoughts are higher than mine. Your words are deeper than mine. Your love is stronger than mine. This is no sacrifice. Here's my life. To you I give the gifts your love has given me. How can I hoard the treasure that you designed for free? Because your thoughts are higher than mine. Your words are deeper than mine. Your love is stronger than mine. This is no sacrifice. Here's my life. To you I
my future, as long as it may last. To you. Haleluya. Amen. Praise God. I'm going to ask you to pray for me. Amen. Saya minta saudara-saudari akan mendoakan saya, amin. I travel there in a few months. Dalam beberapa bulan lagi kami akan And, pergi ke sana. Praise God. I have a wife and 3 beautiful daughters. Puji Tuhan, Pastor Troy punya seorang istri dan 3 And- anak perempuan yang cantik-cantik. I would like to see them again. Amen. Dan kepingin ketemu mereka lagi. Amin. Praise God. But this is what we do Akan tetapi inilah yang kami perbuat. because we have met the Lord. Come on. Amen. Oleh karena kita telah berjumpa dengan Tuhan, amin. And so we do whatever needs to be done for the sake of the gospel and the sake of the kingdom. Jadi kita akan lakukan apapun juga yang harus dikerjakan Come demi on. kerajaannya dan demi Injil. Amen. Amin. Come on. Do you believe, Semarang? Apakah Semarang Anda percaya? Amen. Amen. Now listen, I'm a black preacher. Saya seorang pengkhotbah berkulit hitam. So that means I like my amens. I need my amens. Come on, amen. Itu artinya saya senang diteriaki amin. Saya suka perkataan amin. And listen, I want to share something with you this morning that comes out of my personal experience and my personal devotions. Saya ingin bagikan kepada saudara hari ini hal yang muncul dari saat teduh saya pribadi, pemujaan saya pribadi kepada Tuhan. And I want to share this with you because it's a great challenge to every believer in this room. Dan saya ingin bagikan kepada saudara hal ini pada pagi hari ini. Oleh karena ini merupakan tantangan besar bagi Anda semuanya yang di ruangan ini. About 2 months ago, I got a phone call. Kira-kira 2 bulan yang lalu saya mendapatkan panggilan telepon. And it was a young woman that was in much trouble. She used to be a part of my church. Adalah seorang wanita muda yang sedang dalam kesukaran besar. Dulu dia anggota gereja saya. Her father was one of my elders. Dan ayahnya adalah salah seorang dari penatua saya. And I remembered this young girl because she was in our youth group. Dan saya ingat akan pemudi ini karena dia juga di kelompok youth kami. And I personally baptized her in water. Dan saya pribadi membaptis dia dalam air. And she was calling because she had lost her way with the Lord. Dan dia menelepon saya oleh karena dia sudah kehilangan jalannya dengan Tuhan. And she said, I trust you, Pastor Troy. Dan dia berkata, saya percaya kepadamu, Pastor And I Troy. need help. Dan saya perlu pertolongan. And I began to pray with her over the phone. Maka melalui telepon saya mulai mendoakan dia dan And bersama dia. the Holy Spirit spoke so clearly to me this. Lalu Roh Kudus berbicara dengan jelas sekali kepada saya tentang ini. He said, Troy, she doesn't know me. Katanya, Troy, dia tidak kenal aku. She's never met me before. Dia tidak pernah berjumpa dengan aku sebelumnya. And I said, but wait a second. Dan saya berkata, tunggu dulu. She's been in church. Dia sudah di gereja, She's been baptized in water. She's been in the youth group. dia sudah dibaptisi dalam air, dan dia juga di kelompok pemuda-pemudi. I have seen her in my church services. Dan saya melihat dia di kebaktian-kebaktian And gereja. the Holy Spirit says she has encountered my church, but she's never had an encounter with me. Dan Roh Kudus berkata, dia telah berjumpa dengan gerejaku, tetapi dia belum mengalami perjumpaan dengan aku sendiri. And I prayed with her to receive Christ into her life. Maka saya berdoa, padahal saya berdoa bersama dia untuk dia menerima Kristus dalam And I hidupnya. have done this many times. Dan saya sudah sering kali melakukan hal ini. And I know and I sense the presence of God when someone is coming to Christ. It's very unique. Dan saya juga tahu, jika seseorang itu datang kepada Kristus, maka ada hadirat Tuhan yang sangat unik. And I was impressed by the Holy Spirit. Dan saya terkesan oleh Roh Kudus. That how many people have met the church, have come into the house, but they have never met the master of the house. Berapa banyak orang yang telah berjumpa dengan gereja Tuhan, telah masuk ke rumah Tuhan, tetapi tidak menjumpai majikan dari rumah Tuhan itu. You see, we work very hard to make our churches inclusive. Saudara-saudara, kita bekerja begitu keras untuk membangun gereja kita yang bersifat inklusif. We want you to feel welcome. We want you to feel loved. And we want you to feel accepted. And so we open the doors and we say, just come in and we will love on you. And you are so blessed.
Kita membuka gereja kita dan kita ingin Anda merasa dikasihi dan diterima dan disayang. Dan kami membuka gereja dan berkata, mari datang. Dan kami ingin mengasihi engkau dan memberkati engkau. But that doesn't mean you met the Lord. Akan tetapi itu tidak berarti Anda telah berjumpa dengan Tuhan. And in 1 Corinthians chapter 2, Paul says this, verse 4. Di 1 Korintus pasal 2 ayat 4 dikatakan oleh Paulus demikian. He says this in verse 4. He says, my speech and my preaching was not with the enticing words of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power. Ayat 4, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan Roh Kudus dan demonstrasi kuasa Roh That your Kudus. faith would not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Supaya imanmu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Tuhan. What this means is no one convinced you to be a Christian with preaching. Apa maknanya? Bahwa tidak ada orang yang meyakinkan saudara untuk beriman dengan khotbahnya. But the power of God came Melainkan ketika kuasa Tuhan datang. and you met the Lord in his power. Disitulah Anda berjumpa dengan Tuhan di dalam kuasanya. You know, in the book of 1 Samuel, Saudara, di dalam kitab 1 Samuel, Saul was anointed to be king, and Saul diurapi menjadi raja. Samuel poured the oil on him, and he was anointed to be king. And as he was coming down from this hill, he ran into a group of prophets. Dan Samuel menuangkan minyak di atas kepala Saul untuk mengurapi dia. Ketika Saul turun gunung, dia berjumpa dengan sekelompok nabi. And in verse 11, it says that as it came to pass that as he came down, he was among the prophets and he began to prophesy, but only because he was among the prophets. Dan di ayat 10 dari 1 Samuel 10 dikatakan ketika mereka sampai di sana, maka Saul turut kepenuhan seperti nabi dan bernubuat seperti nabi, tetapi hanya karena Saul ada di tengah-tengah nabi. He just got caught up in what was going on. Dia hanya sekedar seperti terperangkap di tengah-tengah apa yang sedang terjadi. Because he was around it, it got into him, it got around him, but it never became who he was. Oleh karena nabi-nabi itu ada di sekeliling dia, tetapi dia sendiri sebetulnya tidak pernah menjadi nabi. He was a product of his environment. Dia adalah produk daripada lingkungannya. Oh, but when the environment changed, Tetapi pada waktu lingkungan itu berubah, Saul changed. Saul pun berubah juga. Come on, amen. Amin, saudara. And so how do we know Jadi bagaimana kita bisa tahu that we have met the Lord? bahwa kita telah berjumpa dengan Tuhan atau tidak? How do we know that we really have met the Lord? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita telah sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan? Well, let's look at Isaiah chapter 6. Mari perhatikan Yesaya pasal 6. Isaiah chapter 6. Di Yesaya pasal 6, Listen to this. coba dengarkan ini. Verse 1. Ayatnya yang pertama. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Sitting upon the throne, and his train filled the temple. Duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Isaiah said, on this day, I saw the Lord. Yesaya berkata, pada hari ini aku berjumpa, aku melihat Tuhan. And he said he saw the angels in verse 2 flying around with their wings covering their face and their wings covering their feet. Dan di ayat 2 juga dikatakan bahwa dia melihat para malaikat di sebelah atasnya. Dan mereka menutupi muka mereka dengan sayapnya. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is filled with his glory. Dan yang satu berseru kepada yang lain, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Oh, hallelujah. Come on, Haleluya. amen.
But then this is what happened. Akan tetapi kemudian inilah yang terjadi. Isaiah said, and the doorpost shook at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Now, I grew up in California. Saya bertumbuh di California. And as a young boy, California is full of earthquakes. Dan waktu saya masih anak muda, California penuh dengan gempa bumi. It's earthquake country. Itu adalah negara gempa bumi. So every day, every week in school, we would do earthquake drills. Maka setiap hari, setiap minggu di sekolah, kami akan latihan dulu menghadapi gempa bumi. The horn would go off. Maka sirenenya akan berbunyi. And they taught us as children Dan kemudian mereka mengajari kami sebagai anak-anak. that when the building starts to shake and things start to shake, you've got to get under your desk and wait, or you get to the doorpost of the place. Kalau bangunan mulai goyang, anak-anak diajari, kamu harus bersembunyi di bawah meja atau di bawah ambang pintu. The doorpost in a house or in a building is the safest structure because of the engineering or something. You can stand in the doorpost and the building will not come down. The last thing to fall will be the doorpost. Yang namanya ambang pintu dari sebuah rumah atau bangunan itu adalah struktur yang paling kuat karena cara dibuatnya memang demikian. Kalau sebuah bangunan runtuh karena gempa bumi, yang berdiri terakhir adalah ambang pintu itu. It's the safest place. Itulah tempat yang paling aman. So Isaiah said, Maka Yesaya when berkata, he met the Lord, pada waktu dia berjumpa dengan the Tuhan, safest thing he had began to shake. maka hal yang paling aman pun bagi dia mulai bergoyang. What is your safety? Apakah yang merupakan keamanan Anda? Is that you're a good person? Apakah karena Anda orang baik? I help old ladies. Saya menolong nenek-nenek. I give a little money to the poor. Saya beri uang sedikit buat orang miskin. And because you do that, Dan karena Anda melakukan hal itu, you think you're safe. Anda pikir Anda aman. You know, I'm on airplanes all the time. Saya selalu naik pesawat. I travel about 100,000 miles every year around Saya the world. berpergian kira-kira 100.000 mil And keliling dunia tiap I'm tahun. called like you to win souls. Dan saya dipanggil sama seperti Anda untuk memenangkan jiwa. And I'm sitting next to someone and they always ask me, what do you do? What do you do for a living? Why are you here? Where are you going? Jika saya duduk di sebelah seseorang di pesawat, mereka selalu tanya saya, apa yang Anda kerjakan? Apa yang Anda lakukan di sini? And I never tell them I'm a pastor or a preacher. Dan saya tidak pernah beritahu mereka bahwa saya seorang pastor atau saya seorang Because pengkhotbah. immediately the wall will go up. Karena begitu saya ngomong begitu, ada tembok dibangun. But I tell them the truth. Tapi saya mengatakan kebenaran That kepada I mereka. run a humanitarian organization. Bahwa saya menyelenggarakan sebuah organisasi humanitarian. And we do. I have an humanitarian organization called Global Relief International. Dan itu memang sungguh benar oleh karena saya punya sebuah yayasan yang disebut Global Relief International. We have a medical clinic in Honduras. We have feeding stations all over the world. We're providing medical aid to children in need around the world. Kami juga punya klinik medis di Honduras. Di mana-mana di dunia kami mendirikan stasiun-stasiun untuk memberi makan orang dan pelayanan-pelayanan kemanusiaan lainnya. And they say to me, Dan mereka akan berkata pada oh, saya, that must be so good. waduh itu pasti bagus You sekali. must be so fulfilled. Pasti kamu merasa sangat puas. And they say, I also do some nice things. Dan mereka berkata, saya juga melakukan hal-hal yang baik. And then Dan kemudian I know saya tahu it's time ini waktunya shake the doorpost of their life. untuk menggoncang ambang pintu mereka. You know you met God Anda tahu Anda berjumpa dengan Tuhan. because you have no trust
in your good works. Oleh karena Anda tidak percaya lagi You akan have no pekerjaan trust. baikmu sendiri. In yourself. Anda tidak lagi percaya akan You diri have sendiri. Put your trust in the living God. Anda hanya taruh percayamu kepada Tuhan yang hidup itu. Come on, amen. Amin. You don't trust in your money. Saudara tidak mempercayai uangmu lagi. You don't trust in your good works. Tidak percaya akan perbuatan baik. Because those things were what you were safe in. Oleh karena perkara-perkara itu tadinya merupakan tempat keamanan Anda. And when you met the Lord, Tapi pada waktu Anda berjumpa dengan Tuhan, doorpost of your life has got to shake. maka alas ambang pintu hidupmu harus digoncangkan. And then Isaiah said, Dan kemudian Yesaya berkata, smoke filled the temple. asap memenuhi bait suci. When I was a young boy, about 9 years old, Pada waktu saya masih muda, kira-kira 9 I had tahun, a fascination with fire. saya itu sangat terpesona akan api. And in my mom's bathroom, Dan di kamar tidur mama saya, kamar mandi mama saya, there was a candle. ada sebuah lilin. And over the candle, she had 2 towels. Dan di atas lilin itu ada 2 handuk. And I used to light the candle, blow it out, light it, blow it out. Dan saya sering menyalakan lilin itu, lalu saya tiup, matikan, saya nyalakan lagi, tiup lagi, matikan. Then one day I was in her bedroom watching television and I lit the candle and I heard the music from my favorite television program. Nah, waktu itu saya di kamar tidur dari mama saya sedang menyalakan lilin itu, saat itu saya mendengar musik kesukaan saya dari televisi. Oh, so I ran Maka saya lari and I left the candle on. dan saya tinggalkan lilinnya menyala. And I watched the whole program. Dan saya menonton seluruh program And televisi. when I got done, Waktu saya selesai nonton, I turned off the television saya matikan televisi and I looked up dan saya melihat ke atas. and smoke had filled the entire bedroom. Dan asap telah memenuhi seluruh kamar tidur. Now let me tell you what I didn't do. Tapi coba saya katakan pada saudara apa yang tidak saya I lakukan. didn't go, that is interesting. Saya tidak berkata, oh menarik ya. I think I need to study about smoke more because it's so fascinating. Saya pikir saya harus mempelajari asap lebih lagi karena itu begitu memukau. I didn't say, that's a lot of smoke, but there's nothing to be worried about. Saya juga tidak berkata, memang asapnya banyak, tapi nggak perlu I khawatir. have time. Saya masih punya waktu. I can do some other things. Saya bisa lakukan yang lain dulu. No. Tidak. Panic hit me. Panik melanda saya. I panicked. Saya panik. There was an urgency. Ada sebuah keterdesakan. I knew I was in danger. Saya tahu saya dalam bahaya. Come on, amen. Amin. And when you meet the Lord, Dan jika saudara berjumpa dengan Tuhan, there comes an urgency on the inside of you to obey Him and to do what He told you to do. muncul suatu keterdesakan di dalam diri saudara untuk mentaati Tuhan dan melakukan apa yang disuruhkan kepadamu. Come on, amen. Amin. When I'm sharing Christ with people, Pada waktu saya menceritakan tentang Kristus pada I orang-orang, tell them, saya beritahukan pada mereka, without God, you are not safe. tanpa Allah kamu tidak selamat. That tomorrow is not promised to any man that is not in Christ. Bahwa hari besok tidak pernah dijanjikan kepada siapapun yang di luar Kristus. And that today Dan bahwa hari ini is the day of salvation. adalah hari Not keselamatan. tomorrow, Bukan not next besok, week. Bukan minggu depan. Today is the day of Hari ini salvation. adalah hari keselamatan. There is no time to think. There is no time to consider. God is reaching out His hand to you right now. And now you must make a decision. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Tidak ada lagi waktu untuk menimbang-nimbang. Tuhan telah datang kepadamu. Ini waktunya buat And keputusan. I've got to bring the smoke into their life. Dan saya harus buat asap itu datang di hidup mereka. If they're going to meet the Lord. Jika mereka mau berjumpa dengan Tuhan. Come on, amen. Amin. I was 19 years old when I came to Christ. Saya berusia 19 tahun ketika saya datang kepada Kristus. My best friend Sahabat karib saya had gotten saved about a week ahead of me. diselamatkan kira-kira seminggu sebelum saya. And he tricked me. Dan dia
He tricked me Dan dia menipu saya to coming to church, untuk datang ke gereja, to a youth meeting. ke kebaktian youth. He said, let's go there. There's a lot of pretty girls. Dia bilangnya begini, ayo ke sana, ada banyak cewek cakep loh. Gitu. So I came because I wanted to find a pretty girlfriend. Jadi saya datang ke sana And karena saya ingin punya pacar yang cantik. Everybody knows all the good girls are in church. Come on, amen. Dan semua orang kan tahu semua gadis yang baik-baik ada di gereja. Hallelujah. Haleluya. But to my surprise, he put me on the front row. Tapi saya heran sekali, dia menempatkan saya di baris paling depan. And I said, hey, we can't see any girls from here. We got to be in the back so we can, scope it out, look at. Saya bilang, kalau duduk di sini sih kita nggak bisa lihat cewek-cewek. Mestinya duduk di belakang sana. Jadi kita bisa memindai mereka. And there was a man up preaching and sharing his testimony. Kemudian ada seorang pria yang berkhotbah dan menceritakan kesaksiannya. And he was sharing about how he was a successful man in business. And he was a successful man. And none of that made any sense to him anymore. Dan dia menceritakan bahwa dia tadinya adalah orang yang sangat sukses. Di dalam bisnisnya sangat berhasil. Tetapi bahwa sekarang hal-hal itu tidak berarti lagi bagi And dia. halfway through the message, Dan di separuh pesan Tuhan, I turned to my friend. saya berpaling pada teman I was saya. very upset. Saya jengkel sekali. I said, hey bro, Hey bro, kata this saya. is not cool. Ini gak keren. Why did you tell this man all these things about my life? Kenapa kamu ceritain sama orang itu segala sesuatu tentang hidup saya? He said, I've never seen him before. Dia bilang saya belum pernah lihat dia sebelumnya. And I knew at that moment Maka pada momen itu saya tahu that God was speaking to me. bahwa Tuhanlah yang sedang berbicara pada saya. Because the doorpost of my life shook. Oleh karena ambang pintu rumah saya tergoncang. And the smoke filled my life. Dan asap memenuhi hidup saya. The preacher said, Pengkhotbah itu berkata, come back next week for part 2. kembalilah minggu depan untuk bagian keduanya. And I said, what? Saya bilang apa? What? Apa? I said, I gotta wait next week. Saya harus nunggu sampai minggu depan. I want to come to Christ now. Saya kepingin datang kepada I Kristus want sekarang. to get saved now. Saya ingin diselamatkan sekarang. And my friend, he was new. Dan teman saya itu juga baru. So he said, no. You got to wait till next week. Jadi dia bilang, tunggu. Enggak sekarang. Harus nunggu minggu depan. And they'll do that thing where they call you forward and you can pray. They'll pray with you. But you got to wait till next week to get saved. Yaitu mereka akan melakukan hal itu. Mereka akan memanggil kamu untuk kamu maju ke depan dan didoakan. Waktu itu minggu depan kamu akan diselamatkan. Pastor Tina, that was the worst week of my entire life. Pastor Tina, itu adalah minggu terburuk di sepanjang hidup I was saya. so scared that I was going to die Saya begitu ketakutan bahwa saya akan mati before I could answer the altar call. sebelum saya bisa menjawab altar call. And my friend, he didn't know you could just pray anywhere, anytime and receive Christ. He says, no. You got to wait for the altar call next Wednesday. Dan teman saya tidak tahu pada waktu itu bahwa kamu bisa didoakan dan terima Kristus kapan saja. Maka dia bilang, tidak, harus tunggu minggu depan sampai altar call. I wouldn't come out of my house. Saya tidak mau masuk ke rumah saya. I was afraid and someone ring the doorbell. I was like, who is that? Saya ketakutan kalau ada yang mencet bel rumah saya. Lalu saya bertanya, siapa itu? I don't want someone to kill me. Saya tidak mau ada orang datang membunuh I saya. was driving so slow just so I wouldn't get into an accident. Saya akan mengemudi begitu pelan supaya tidak mengalami kecelakaan. And every night Dan setiap I malam would pray, Lord, saya akan berdoa, Tuhan, just let me make it to Wednesday. izinkan saya sampai ke hari Rabu. I didn't know you could just get saved anytime. Saya nggak No tahu one told me. bahwa orang bisa diselamatkan kapan saja. Nggak ada yang memberitahu saya. Wednesday came. Hari Rabu datang. I was the first person in the room. Dan saya orang pertama yang masuk di ruangan itu. They hadn't even put the chairs out yet. Mereka bahkan belum menata kursinya. And the man came and he started to preach again. Dan pria itu datang, dia mulai berkhotbah lagi. And I kept turning to my friend. Dan saya terus lihat-lihat ke teman saya. When is he going to do that thing Kapan dia akan lakukan itu? where he pulls you down? When is that coming? Kapan itu datangnya? My friend said, wait, it's at the end. Teman saya bilang, tunggu, And nanti pada waktu I akhirnya. was on the edge of my seat. Saya duduk di ujung Waiting. kursi saya. Nunggu. Waiting. Nunggu. And then he said, Dan kemudian dia berkata, is there anybody that would like to receive
And when he said that, I got out of my seat and I grabbed his hand. Yeah, I grabbed his hand, yeah. Dan tibalah saatnya ketika pengkhotbah itu berkata, apakah ada seseorang di sini yang mau menerima? Dan ketika pengkhotbah berkata sampai di situ, saya langsung berdiri, saya pegang tangannya. And this 19-year-old black kid Dan anak berkulit hitam berusia 19 tahun ini, stood there, dia berdiri di sana crying his eyes out. dan menangis habis-habisan. And he didn't even finish the words. Dan bahkan pengkhotbah nggak selesai dengan kata-katanya. He said, is there anybody else Dia berkata, apakah ada yang lain that would like to receive Christ? yang mau menerima Kristus? And I wouldn't let go of his hand. Dan saya tidak mau lepaskan tangannya. So he was like, no, don't. Dan dia seperti, jangan-jangan gitu. I'm not letting you go Tapi saya tidak mau melepaskan. until you pray that prayer with me. Sampai kamu mendoakan doa itu bersama saya. And that day, Dan pada hari itu, June 8th, 1990, 8 Juli 1990, the doorpost of my life shook. alas ambang pintu rumah saya bergoncang. And God brought the smoke into my life. Dan Tuhan memasukkan asap dalam hidup saya. The safest thing I had shook. Hal yang paling aman yang saya miliki tergoncang. And this is what happened to Isaiah. Listen to me, saints of God. Inilah yang terjadi kepada Yesaya. Dengarkan baik-baik hai orang kudusnya Tuhan. He says in verse 5, when he saw the Lord, he says, woe is me, for I am undone. For I'm a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. For my eyes have seen the King. Di ayat 5 dikatakan, ketika Yesaya berjumpa dengan Tuhan, dia berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, You see, yakni Tuhan semesta alam. when I met God, Dan pada waktu saya berjumpa Tuhan, there came a conviction over my life terjadilah suatu keinsyafan di dalam hidup that I saya. needed to get right. Yaitu bahwa saya harus memperbaiki hidup I saya. saw Saya bisa that there was melihatnya. areas of uncleanness. Area-area kenajisan di dalam saya. Come on, amen. Amin. No one had to tell me that. Tidak ada orang yang perlu memberitahu saya akan hal itu. Oh man, I had so many bad things. Ya Tuhan, ada begitu banyak perkara buruk dalam saya. I was drinking and cursing and doing all these bad things. Saya minum-minum, saya maki-maki, dan saya melakukan semua hal yang buruk ini. I was a good sinner. Saya adalah pendosa yang baik. But when I met the Lord, Tapi waktu saya jumpa Tuhan, no one told me tidak ada yang beritahu saya to stop drinking, untuk berhenti minum, stop cursing, berhenti ngutuki orang, stop using women and sleeping around. No one told me that. berhenti memakai kaum perempuan dan tidur dengan mereka. Tidak ada yang memberitahu saya hal itu. But inside, Tapi di dalam diri saya, I saw it for the first time. saya bisa melihatnya untuk pertama kalinya. Come on, amen. Amin, saudara. And I moved away from wrong things Maka saya menjauhkan diri dari semua yang salah. because I met the Lord. Oleh karena saya telah berjumpa dengan Tuhan. Come on, amen. Amin, saudara. In my church, Di gereja saya, we win souls. Come on, kami amen. memenangkan jiwa. Katakan amin. And not everyone that comes to Christ comes nice and cleaned up. Come on, amen. Tidak semuanya yang datang kepada Tuhan itu datang dengan ramah, dengan bersih. And we had this young lady Maka ada seorang wanita muda ini who met the Lord. yang berjumpa dengan Tuhan. The doorpost shook. The smoke came into her life. Ketika ambang pintunya bergoncang dan asap masuk dalam hidupnya. And she wanted to serve. She wanted to be a greeter at the front door. Dan dia ingin melayani. Dia ingin menjadi penyambut tamu pada pintu gereja. But she had a very, very bad life before. Tetapi sebelum itu hidupnya amat sangat buruk. And so she came to serve. Maka pada waktu dia datang untuk melayani. And her skirt was very short. Maka roknya pendek sekali. And her clothes were very tight. Dan pakaiannya ketat sekali. And so she would be at the front door of the church like this. Maka dia akan berdiri di depan pintu gereja seperti ini.
And oh, the precious saints of God. Dan orang-orang kudusnya Tuhan yang sungguh berharga itu. Pastor Troy, Pastor Troy, you have got to say something to her. harusnya Bapak mengucapkan sesuatu pada orang itu. And every Sunday, Maka setiap hari there'd be Minggu a group of ladies over here. akan ada sekelompok wanita di sebelah sini. Oh, look at what she's wearing. Can you believe what she's wearing? Dan mereka bisik-bisik, percaya enggak apa yang dia pakai? It's not right. She shouldn't be in the front. We should put her in the back. Itu enggak benar. Seharusnya dia tidak di depan, harusnya di belakang. And they would come to me. Dan mereka akan datangi saya. Pastor Troy, Pastor Troy, you must move this young lady somewhere else. kamu harus pindahin wanita ini ke tempat lain. But I knew that she met the Lord. Tapi saya tahu dia telah berjumpa dengan Tuhan. Come on, amen. Amin, saudara. And so I came to Sebab her. itu saya datangi dia. I said, we appreciate you serving. Saya berkata, kami menghargai I said, pelayananmu. don't worry. You're going to stay right here where you're at. Jangan khawatir, kamu akan tetap di sini, di tempatmu. And this is what she said. Dan inilah yang dikatakannya. Pastor, Pastor, I'm sorry for my clothes. saya minta maaf tentang pakaian She was saya. trying to pull the skirt down, Dia mencoba menarik-narik roknya ke trying bawah. to keep myself covered. Dan mencoba menutupi dirinya She sendiri. says, but these are the only clothes that I have. Dia bilang, tetapi saya cuma punya pakaian-pakaian ini. This is how I dressed. Dan beginilah cara saya berpakaian. And I don't have any money to get new clothes. Dan saya tidak punya uang untuk beli pakaian yang baru. So I went to those ladies Maka saya pergi jumpai wanita-wanita itu. and I said, the reason why she doesn't have clothes is because she don't have no money. I said, so all of you are going to take her shopping. Saya bilang, alasannya dia tidak punya pakaian adalah karena dia tidak punya uang. Oleh sebab itu, ibu-ibu kalian semua bawa dia belanja. And I said, since you're the ones talking, you're going to be the ones paying. Dan saya bilang, karena kalian semua yang ngomel tentang dia, kalian yang harus bayar. Because she met the Lord. Oleh karena ia telah berjumpa Tuhan. Something shift on Ada the inside of sesuatu her. yang bergeser di dalam hidupnya. And she knew Dan dia tahu, because of the Holy Spirit and the power of God in her life, oleh karena adanya Roh Kudus dan kuasa Tuhan dalam hidupnya, things are not right. bahwa ada hal-hal yang tidak benar, I need to change. bahwa saya harus berubah, I need to get better. bahwa saya harus jadi lebih baik. Come on, amen. Amin. That's how you know Begitulah caranya Anda tahu you have met the Lord. bahwa Anda telah berjumpa dengan You are Tuhan. always seeking to be holy like Him. Yaitu Anda selalu mengupayakan untuk menjadi kudus seperti Tuhan. Oh, but Pastor Troy, Tapi Pastor Troy, I am very holy. saya suci sekali. My skirt always goes past the knee. Dan rok saya selalu di bawah lutut. I never wear any makeup, too much makeup. Saya tidak pernah pakai make up yang kebanyakan. I am very committed to God. Dan saya sangat berdedikasi kepada I come Tuhan. to church every Sunday. Saya datang ke gereja tiap minggu. But God is not looking on the outward. He's looking on the heart. Tapi Tuhan bukan memandang kepada penampilan luar. Tuhan memandang ke dalam hati. And if you can still lie, Dan jika Anda masih bisa berdusta, cheat, menipu, talk against people, dan membicarakan orang dari belakangnya, speak against people in the church, speak against the men and women of God, menentang orang yang di gereja, menentang hamba-hamba Tuhan, then your heart is not clean and your lips are not clean. maka itu berarti hatimu belum bersih dan bibirmu belum bersih. Oh, hallelujah. Haleluya. It's awful quiet in this Baptist church now. Come on, say amen. Jadi hening nih kayak di gereja baptis. Come Katakan on, say amin. amen. Don't be deceived. Jangan kamu tertipu. You cannot do wrong and not have a conviction if your heart has met the Lord. Anda tidak mungkin berbuat salah dan tidak merasa insyaf akan kesalahanmu jika Anda sudah berjumpa dengan Tuhan. You will want to clean up your life. Anda pasti ingin membersihkan hidupmu. You don't need a man to tell you this. Tidak perlu ada manusia mengatakannya kepada saudara. You will do it because of the conviction of the Holy Spirit, because you've met the Lord. Anda pasti akan melakukannya sendiri oleh karena ada keinsyafan yang dari Roh Kudus, oleh karena Anda telah berjumpa dengan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Let's go a little further.
Mari kita lanjutkan lebih jauh. Isaiah said this. Yesaya berkata begini. He said in verse 6, but we are all unclean things. I'm sorry. He said this in Isaiah 64, verse 6. He says, but we are all unclean things, and our righteousness are as filthy rags. 64:6. Ayat 6 dari Yesaya 64, Yesaya berkata demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan lenyap oleh kejahatan kami. What this means is we see that there is no good thing that dwells within us. Yang dimaksud adalah kita semuanya memandang kepada diri sendiri. Dan kita menyadari bahwa tidak ada hal yang baik dalam diri kita. I am humbled that God would use a person like me. Saya merasa sangat terkesan bahwa Tuhan kok mau memakai orang seperti saya. I am not perfect. Come on, amen. Saya bukan orang sempurna, amin. And I'm glad that God uses broken vessels to pour out His Spirit. Dan saya senang bahwa Tuhan menggunakan bejana yang rusak untuk mencurahkan rohnya. And the ministry I have and the life that I have is all because of the grace of God. Pelayanan yang saya miliki dan kehidupan yang saya miliki semua karena kasih karunia I Tuhan. don't deserve it. Saya tidak layak menerimanya. I am not holy enough or worthy enough in my own ability to stand in a pulpit like this and preach to people. Saya tidak cukup suci, saya tidak cukup layak di dalam kesanggupan saya sendiri untuk berdiri di balik mimbar seperti ini dan berkhotbah kepada orang banyak. In the eyes of a holy God, Di mata Allah yang suci, I have fallen short. saya telah kekurangan banyak hal. And it's only in Christ and by His hand that I'm able to do what I'm able to do. Dan hanya di dalam Kristuslah dan oleh karena tangannya lah saya sanggup melakukan apa yang saya sanggup lakukan ini. It's not my righteousness. Ini bukan kebenaran saya sendiri, It's His righteousness. melainkan kebenarannya. Come on, amen. Amin. And Isaiah said Dan Yesaya berkata, that our self-righteousness, our thinking that we're good enough and holy enough in our own ability is like a filthy rag. dan bahwa kebenaran kita sendiri dan pemikiran kita bahwa kita ini benar itu adalah seperti kain kotor. That in the old days, in the biblical times, Di zaman dulu yaitu zaman Alkitab, what they would do is when you had a wound or some sort of a cut, kalau Anda menderita luka atau sebuah luka yang terbuka, they would put certain ointment and certain spices on a cloth, on a rag. maka mereka akan menaruh minyak dan rempah-rempah tertentu pada And- sebuah kain, They would bind it to the wound. kemudian mengikatkannya seperti perban pada luka. And it would pull out all the infection, all the pus, all the nastiness. Maka ramuan itu akan menyerap segala racun dan infeksi dan darah yang ada. And then they would replace it with a new one. Dan kemudian Anda ganti dengan yang baru. And Isaiah said Dan Yesaya berkata, that our righteousness, our self-righteousness is like bringing that filthy rag to God and saying, here's why you should use me. dan bahwa segala kebenaran diri sendiri itu, segala kebenaran yang pada kita itu seolah-olah kita sedang membawa Because kain bekas I'm better. ramuan itu dan dibawa kepada Tuhan. I'm better than him. Sambil mengatakan aku lebih baik I'm dari dia, smarter than this one. aku lebih cerdas dari yang itu. I'm more anointed. I'm better preacher. I'm better this. Aku lebih diurapi, aku pengkhotbah yang lebih baik, aku lebih dari ini, dari itu. And it's a filthy rag Dan itu sebetulnya kain kotor that we bring to God and say, here's why I'm worthy. yang kita bawa kepada Tuhan sambil berkata, ini alasannya bahwa aku layak. But when you meet the Lord, Tapi jika Anda sungguh berjumpa Tuhan, there's a humility that comes into your spirit. akan ada kerendah hatian yang muncul di dalam roh saudara. And you know Dan saudara akan tahu that you're only here bahwa Anda hanya bisa ada di sini by the grace of God. oleh karena kasih karunia Come on, Tuhan. amen.
Katakan amin. He saved me. He helped me. He prospered me. He blessed me. He is the one that gave me everything that I have. Ia yang menyelamatkan saya, ia yang melepaskan saya, ia yang memberkati saya, ia yang melimpahi saya, ia yang memberikan segala yang saya miliki And ini. I am not the judge of anyone Dan saya bukanlah hakim atas siapapun. because I shouldn't be here myself. Oleh karena saya sendiri nggak seharusnya ada di sini. I'm only here because of the righteousness of God. Saya ada di sini hanya karena kebenaran Tuhan. Come on, amen. Katakan amin. It's not because you prayed more than anyone else. It's not because you're holier than anyone else. You are here today because God had mercy on you and gave you His grace and His righteousness. Bukan karena Anda berdoa lebih banyak dari orang lain. Bukan karena Anda lebih suci dari orang lain. Anda ada di sini. Anda ada di sini hanya karena Tuhan berbelas kasihan kepada Anda. Dan Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada Anda. And because Isaiah met the Lord, Dan oleh karena Yesaya berjumpa dengan Tuhan, he knew this. ia mengetahui hal ini. He says in Isaiah 6, verse 6, he says, one of the angels, a seraphim, flew with a hot coal in his hand and touched his tongue and touched his mouth. Yesaya 6 ayat 6 dikatakan bahwa seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku. And this is the signification that God was doing a cleansing work in his life. Inilah tandanya bahwa Tuhan sedang mengerjakan karya penyucian di dalam hidup Yesaya. Come on, amen. Amin. You know, there are 3 levels of cleansing that God takes us through. Saudara tahu ada 3 level penyucian yang dikerjakan Tuhan di dalam How kita. do you know that the coal came off of the altar and into your life and touched your mouth? Because cleansing will take place. Bagaimana caranya saudara tahu bahwa batu bara itu telah diambil dari mezbah dan diletakkan pada bibir saudara untuk penyucian. The first level of cleansing is God cleanses our conduct. Level penyucian yang pertama adalah Tuhan menyucikan perilaku kita. This is what we do. Yaitu apa-apa yang kita This perbuat. is the first level of cleansing. Dan Come on, amen. inilah level penyucian yang pertama, amin. You stop drinking, you stop smoking. Come on, amen. You stop gambling, you stop going around with the wrong people. Come on, amen. Anda berhenti berjudi, Anda berhenti merokok, Anda berhenti minum-minum, Anda berhenti bergaul dengan orang-orang yang salah. This is cleansing what you do. Inilah menyucikan apa-apa yang Anda perbuat. But then God wants to cleanse your character. Tetapi kemudian Tuhan ingin menyucikan karakter Anda. This is how you do things. Yaitu bagaimana cara saudara melakukan sesuatu. How you treat people. Bagaimana saudara memperlakukan orang lain. Come on, amen. Amin. How we treat our brother, our sister. Bagaimana kita memperlakukan saudara kita, saudari kita. Do we still gossip and backbite and come against things and undermine people and hate and talk about people? Apakah kita masih bergosip? Apakah kita masih memfitnah? Apakah kita masih benci sama orang dan melakukan hal-hal yang buruk kepada orang lain? God comes and cleanses your character. Maka Tuhan pun datang dan membersihkan karakter Anda. Oh, but the last one, Dan tetapi yang terakhir ini, the deepest cleansing, yaitu penyucian yang paling dalam, is when God comes to cleanse your core. adalah pada waktu Tuhan datang dan membersihkan intisari saudara. Conduct is what you do. Perilaku itu adalah apa-apa yang Anda lakukan. Character is how you do it. Karakter adalah cara bagaimana saudara melakukannya. But the core Akan tetapi yang adalah intisarinya is why you do it. adalah mengapa saudara melakukannya. Your motives. Motivasi Anda. This is the cleansing that comes to those who have met God. Inilah penyucian yang terjadi kepada mereka yang telah berjumpa dengan Tuhan. Why are you here today? Mengapa Anda ada di sini hari ini? Why Mengapa? are you an usher, a greeter? Why Anda seorang usher, seorang penerima tahu. Mengapa? do you serve the Lord? Mengapa saudara melayani Tuhan? Is it so people can see you Apakah supaya orang bisa melihat and go, Anda? oh, what a servant of God, and you
pat you on the back. Anda berkata, waduh hebat sekali pelayanannya. Lalu Anda menepuk bahu sendiri. Why do you give? Mengapa Anda memberi? So that you can be blessed? Apakah supaya Anda bisa Or do diberkati? you give because God has been good to you and you want to bless his kingdom for everything that he's done for you? Ataukah Anda memberi oleh karena Tuhan telah berbuat baik kepada Anda dan Anda ingin memberkati kerajaannya dan memberkati orang-orang? When you meet the Lord, Pada waktu Anda berjumpa dengan Tuhan, he cleanses your core. Ia membersihkan jati diri Anda yang terdalam. And how do you know? How do you know if you are a servant of God? How do you know that your motives are pure? Bagaimana caranya Anda mengetahui ketika Anda melayani Tuhan, bahwa Anda melayani Tuhan dengan motivasi yang murni? How do you know Bagaimana caranya that tahu you're really a servant of God? bahwa Anda sungguh-sungguh adalah pelayan Tuhan? You know by how you react when you are treated like a servant. Anda mengetahuinya dari cara Anda bereaksi ketika Anda diperlakukan seperti seorang pembantu atau pelayan. I cannot believe pastor did not say thank you. Saya nggak percaya pendeta tidak bilang terima kasih. I cannot believe I have been working in church all this time and no one has said anything nice to me. Saya nggak percaya, saya sudah melayani Tuhan di gereja ini begitu lama, nggak ada yang bilang apa-apa tentang saya. Oh, I have been giving building fund. I have been giving all these things and God is not blessing me. Saya sudah memberikan semua ini, saya memberikan untuk dana pembangunan, tapi Tuhan tidak memberkati saya. What was your motive? Apa motivasi Anda? Oh, turn to your neighbor and say, that black guy is preaching really good this morning. Coba lihat kiri kanan bilang, orang kulit hitam itu khotbahnya bagus ya pagi ini. God, when you meet him, Tuhan itu ketika Anda berjumpa dia, comes with the coal, the hot coal off the altar. dia datang dengan membawa batu bara menyala itu dari mezbah. And he doesn't want to just cleanse your conduct, your character, but he wants to get down to your core. Dan dia tidak ingin sekedar membersihkan, menyucikan perilaku Anda dan motivasi Anda, Yeah, your tetapi motivation. juga motivasi Anda. He wants to get to the why. Dia ingin masuk ke dalam jati diri Anda kepada pertanyaan mengapa itu. Why are you serving him? Mengapa engkau melayani dia? Because you want to be blessed? Oleh karena Anda ingin diberkati? Are you serving him because you want something? Apakah Anda melayani dia karena Anda menginginkan sesuatu? Are you a servant only when people can see you serving? Apakah Anda melayani hanya kepingin orang lain melihat Anda Oh. melayani? I am a servant Saya ini seorang pelayan. because I bring the water to the platform. Oleh karena saya yang bawakan air ke mimbar. But I always wait till everybody can see me. Tapi saya selalu tunggu sampai semua orang bisa lihat saya. Because you only like high profile serving. Oleh karena yang Anda sukai hanya pelayanan yang high profile. What's the motive? Apa motivasinya? God, when you meet him, Tuhan itu ketika Anda berjumpa dengan dia, cleanses menyucikan your core. intisari saudara, jati diri saudara. Come on, now listen to this now. Coba dengarkan ini baik-baik. The doorposts, Ambang pintu bergoncang, the smoke came. asap masuk. Come on, amen. Amin. The Isaiah saw that he had to clean up his life. Dan Yesaya melihat bahwa dia harus membersihkan hidupnya. The coal came off the altar and cleansed him to the core. Batu bara datang dari mezbah dan membersihkan, menyucikan dia sampai ke dalam jati dirinya. But saints, here is the test Akan tetapi hai para orang kudus, disinilah ujiannya. that you met the Lord. Bahwa Anda sudah sungguh berjumpa Tuhan. He says in verse 8, Dia berkata di dalam ayat 8. I heard the voice of the Lord Aku mendengar suara Tuhan saying, whom shall I send? berkata, siapakah yang akan kuutus? Then said I, Isaiah, Maka sahutku, kata Yesaya, I said, here am I, ini aku, kataku, send
me. Utuslah aku. Because he met the Lord. Oleh karena dia telah berjumpa dengan Tuhan. Isaiah was willing to be sent by God to touch other people's lives. Yesaya pun rela untuk dijamah oleh Tuhan demi dia boleh menjamah hidup orang lain. This is the test. Inilah ujiannya. In America right now, Di Amerika pada saat ini, they did a survey. mereka melakukan sebuah survei. And almost 80% of people in the American church have never ever led one person to Christ. Dan faktanya bahwa hampir 80% orang Kristen yang ada di Amerika tidak pernah menuntun satu orang pun yang lain kepada Kristus. But they said they met the Lord. Tapi mereka berkata mereka sudah berjumpa Tuhan. They said that they met the Lord. Mereka berkata mereka telah ketemu dengan Tuhan. But they didn't hear the voice Akan tetapi mereka tidak dengar saying, suaranya whom can I send? yang bertanya, siapa yang dapat aku utus? And those that have met the Lord say, here am I, God. Sedangkan orang-orang yang telah berjumpa dengan Tuhan ini berkata, Send me. inilah aku Tuhan, utuslah aku. You know, next week, Saudara-saudara, minggu depan I'm taking a missions team saya akan membawa satu tim misi to the nation of Honduras. ke negara Honduras. Our ministry, we take people from all over the world and we want to expose them to world missions. Pelayanan kami membawa orang-orang dari mana-mana dari seluruh dunia ini. Kami ingin mengekspos mereka kepada misi dunia. So maybe you saw this on my Facebook page. I always put it up on my ministry page. Whoever wants to come, there's only 20 spots. Whoever wants to come can sign up and come. Come on, amen. Saudara dapat membacanya ketika ke halaman Facebook saya. Di sana selalu ada pernyataan ini. Siapa yang mau datang dan bergabung di dalam misi, masih ada 12 tempat. 20 tempat misalnya. Here are the kind of questions I get. Dan inilah jenis pertanyaan yang saya peroleh. Pastor Troy, Pastor Troy, will there be hot water? apakah akan ada air panas di sana? Because I have to take a shower and the water has to be hot. Karena kalau saya mandi harus pakai air panas. Pastor Troy, Pastor Troy, do they have my brand of shampoo? apakah di sana dijual shampoo merek kesayangan saya? Pastor Troy, can you give me the menu of what we're going to eat because I have a special diet? Pastor Troy bisa berikan kepada saya menu apa yang akan kita makan nanti karena diet saya spesial. Or my favorite one, Atau itu pertanyaan yang paling saya suka. Pastor Troy, can I bring my own pillow? Pastor Troy, boleh bawa bantal saya sendiri? So if I say no, Maka saya akan berkata tidak. no hot showers, Tidak ada air panas untuk mandi. no good menu, and Tidak ada menu yang baik. no, you cannot bring your pillow. Tidak, nggak boleh bawa bantalmu sendiri. Oh, well then I cannot go. I cannot win souls. I cannot. Kalau begitu saya nggak bisa pergi. I cannot do anything like that. Saya nggak bisa memenangkan jiwa. Saya tidak bisa berbuat yang seperti itu. But wait a second. Hei, tunggu dulu. You met the Lord. Bukankah kamu telah berjumpa dengan Tuhan? And when you meet the Lord for real, Dan kalau Anda betul-betul berjumpa dengan Tuhan, you will say, Anda akan berkata, here am I, God. ini aku Tuhan. Whatever you need, wherever you need me to go. Apapun juga yang kau perlukan, kemanapun Whatever you need juga me to do. engkau ingin aku pergi. Apapun yang engkau ingin aku lakukan, You can send me. engkau bisa mengutus aku. Oh, amen. Amin. And I've been to 52 nations of the world. Saya sudah pergi ke 52 negara di dunia. I have seen millions of people come to Christ Saya sudah melihat jutaan orang yang datang kepada Kristus. through our ministry. Kepada pelayanan kami, melalui pelayanan kami. I've planted churches on 4 continents and Bible schools on 5 continents of the world. Saya sudah menanam gereja-gereja di 4 benua dan sekolah Alkitab di 5 benua di dunia I ini. have eaten monkey brains, Saya sudah makan otak monyet horse meat. dan daging kuda. I've eaten dog. And Saya sudah makan anjing. I've slept on a dirt floor. Saya tidur di lantai tanah.
I've been so high up in the Himalayan mountains preaching the gospel that I got sick because of the altitude. Saya sudah naik begitu tinggi di pegunungan Himalaya untuk memberitakan Injil sampai jadi sakit karena terlalu tinggi dan tekanan terlalu besar. In your country. Di negara Anda. It's not my country, this is your country. Ini di negara saudara sendiri, bukan negara saya loh. I've been up in Kalimantan, in Sulawesi, up in the rivers on a boat with one motor for 4 hours to preach to some of the remote tribes in Indonesia. Saya sudah ke Kalimantan, sudah ke Sulawesi, naik perahu bermotor 4 jam untuk memberitakan Injil untuk penjangkauan di mana-mana di I've Indonesia. been up in Aceh where there was a holy war and they almost wanted to cut my head off. Saya sudah di Aceh pada masa terjadinya perang suci itu dan mereka mau potong leher saya. No one told me to go. Gak ada orang yang suruh saya pergi ke sana. Come on, amen. Amin. No one made me. No, my pastor didn't say you have to do this. Gak ada yang paksa saya. Gak ada pendeta yang berkata kamu harus lakukan. But I met the Lord Tetapi saya sudah jumpa Tuhan. when I was 19 years old Waktu saya berusia 19 tahun. in a youth service Di dalam suatu kebaktian youth. on June 8th, 1990. 6 Juli 1990. I met the Lord. Saya berjumpa dengan Tuhan. The smoke came and the doorpost shook. And Asapnya datang, ambang pintu bergoncang. the coal came off the altar. Come on. Dan batu bara itu datang dari mesbah. And I said, Maka saya berkata, here am I, God. ini aku Tuhan, Send me. utuslah aku. Now listen, Sekarang dengar baik-baik. maybe it's not your calling to be a missionary like me. Barangkali bukan panggilan saudara menjadi misioneri seperti saya. And that's okay. Come on, amen. Dan itu baik, katakan amin. You don't gotta get on a plane, go to 10 nations every year like I do. Kalau saudara pergi ke negara-negara, pergi ke 10 negara, naik pesawat setiap tahun. But what about your neighbor? Tapi bagaimana dengan tetangga Anda? What about the people at your job? Bagaimana dengan orang-orang di tempat pekerjaan Anda? What about the people in your neighborhood? Bagaimana dengan orang-orang di sekeliling saudara tetangga Anda? You don't need a plane ticket. Anda kan tidak perlu tiket pesawat. Come on, amen. Amin. All you have to do Yang Anda perlu lakukan hanyalah is hear the voice mendengarkan suaranya Tuhan. because you met the Lord. Oleh karena Anda telah berjumpa And he's dengan Tuhan. always speaking. Dan dia selalu berbicara. Whom can I send? Siapakah yang dapat aku utus? Who will go for us? Siapakah yang mau pergi demi kami? And the people that have met the Lord, Dan orang yang telah berjumpa dengan the Tuhan, answer will always be, maka jawaban mereka senantiasa adalah, here am I, Lord. ini aku Tuhan, Send me. utuslah aku. Let me challenge you, church. Mari saya tantang Anda gereja Tuhan. Too many empty seats in this building Ada terlalu banyak kursi kosong di bangunan ini. because people outside here Oleh karena orang-orang yang di luar sana, have not met the Lord. mereka belum berjumpa dengan Tuhan. But you have. Come on, amen. Tapi Anda sudah berjumpa Tuhan, amin. And so you now have to shake the doorposts of their life. Oleh sebab itu Andalah yang sekarang yang harus menggoncangkan ambang pintu kehidupan mereka. And you have to bring the smoke. Dan Andalah yang harus membawa asap itu. And you got to bring the coal off the altar. And you got to introduce them to a holy God. Dan Andalah yang harus membawa batu bara itu dari mesbah. Anda yang harus perkenalkan mereka kepada Tuhan And yang you kudus. have to say, Andalah yang harus berkata, here am I, Lord. ini aku Tuhan, Send me. utuslah aku. Come on, stand up with me all of the Mari bangkit berdiri bersama di seluruh ruangan ini. Hallelujah. Haleluya. And feel the Holy Spirit moving right now all over the room.
Saya rasa Roh Kudus sedang bergerak di seluruh ruangan ini saat ini. And it is my prayer that you do not feel condemned by this message. Inilah doa saya, supaya Anda tidak merasa didakwa oleh pesan Tuhan But ini. you are convicted by God. Melainkan saudara diinsyafkan oleh Tuhan. If you're in the room today and your Christianity has become dry, Jika Anda yang ada di ruangan ini hari ini, kekristenan Anda telah menjadi kering. you're just going through the motions like a robot. Anda cuma bergerak menyesuaikan diri dengan gerak gereja ini seperti robot saja. But there's no fire. Dan tidak ada api lagi. There's no passion. Tidak ada passion. And the smoke has left your life. Dan asap telah meninggalkan hidup Anda. And the doorpost is not shaking anymore. Dan ambang pintumu tidak lagi bergoncang. And you know that God has not touched you down to your core. Dan Anda tahu bahwa Tuhan belum menyentuh sampai dalam di jati diri saudara, di intisari saudara. God wants to give you a fresh encounter with Him today. Tuhan ingin memberikan kepada Anda suatu perjumpaan yang fresh dengan Dia hari ini. God wants to bring the fire back into your life. Tuhan ingin membawa api kembali dalam hidupmu. Bring the smoke and shake the doorpost again of your life. Membawa asap dan kembali menggoncang ambang pintu rumahmu. So that you can say, God, here am I. Supaya Anda bisa berkata, Tuhan ini aku. Whom can you send? You can send me, God. Utuslah aku Tuhan, Engkau dapat mengutus aku. I don't have all the right words to say. I don't have all the proper theology, but I know that God is real. Saya tidak punya kata-kata yang tepat untuk dikatakan. Saya tidak punya teologi yang sepantasnya. Tapi saya tahu Engkau sungguh nyata. And I will share the love of God with the people around me. I will be sent, God, to speak to people, pray with people, touch people's lives. Maka saya akan ceritakan kesaksian saya. Saya akan bagikan kepada orang pengalaman saya dengan Tuhan. Saya akan mendoakan orang. Saya akan berbicara tentang Tuhan kepada orang lain. I'm not going to give an altar call because this is not about my touch. This is about His touch. I'm not going to, no. Saya tidak akan menyampaikan altar call. Ini bukan masalah sentuhan saya, melainkan sentuhan Tuhan. I don't want you to think this is about a preacher laying hands on you. Saya tidak ingin saudara berpikir, oh harus ada pengkhotbah menumpangkan tangan kepada saya. This is about you making a decision today. Ini adalah hal diri saudara sendiri, ambil keputusan hari ini. Say, God, I need a fresh encounter with you. Dan mengatakan, Tuhan, aku perlu perjumpaan yang baru dengan Engkau. Maybe I met you once a long time ago. Mungkin saya telah berjumpa dengan Engkau lama dulu. Maybe when I was younger, or maybe before I was married, I had the doorpost shake and the smoke come into my life. Mungkin pada waktu saya masih muda, waktu saya belum menikah, saya mengalami bagaimana alas ambang pintu kehidupan saya digoncang. But now, Lord, I am safe in my own abilities. I'm safe and secure in my own ways. Tapi Tuhan, sekarang saya merasa aman dan nyaman Oh, di dalam cara-cara saya, dalam kebaikan saya, kebenaran saya. And there is no more urgency. There's no more panic on the inside of me. Dan tidak lagi ada rasa darurat, tidak ada keterdesakan, tidak ada panik lagi di dalam jiwa saya. To reach the lost. Untuk menjangkau yang terhilang. To obey you whenever you tell me to do, God. Untuk mentaati Engkau ketika Engkau berkata untuk I mentaati have Engkau. become complacent. I've become comfortable. Aku telah merasa begitu puas diri dan nyaman. And there's no more smoke in my life. Tidak ada lagi asap dalam hidup saya. Come on, there's moments in my life I've had to answer an altar call like this. Ada momen-momen dalam hidup saya di mana saya harus menjawab altar call seperti ini. But right where you're at, right in your seat, Tapi saat ini di tempat Anda duduk, God wants to meet you today. Tuhan ingin menjumpai Anda di I tempat di feel mana Anda ada. all over the room, He's already touching people right now. Dan saat ini di seluruh ruangan ini Dia telah menyentuh orang-orang. And you're feeling the presence of God. You're feeling the conviction of God over your life. Anda sedang merasakan hadirat Tuhan. Anda merasakan keinsyafan Tuhan mengalir dalam hidupmu. Your core is not clean. Kalau intisari saudara belum bersih, That you have been operating in your own righteousness. dan Anda selama ini
telah hidup di dalam kebenaranmu sendiri. God is challenging you today. Hari ini Tuhan menantang Anda. Come to me. Datanglah kepadaku. I want to have an encounter with you. Aku ingin mengalami perjumpaan dengan I Engkau. want to shake the doorpost of your life. Aku ingin menggoncang alas ambang pintu I kehidupanmu. want to bring the smoke back into your life Aku again. ingin membawa asap masuk kembali dalam Will you hidupmu. say like Isaiah, Lord, I heard the voice. Pada waktu engkau berkata seperti Yesaya, Tuhan, aku mendengar suara itu. I saw the Lord. Aku melihat I Tuhan. met God. Aku berjumpa Tuhan. And I heard the voice. Aku mendengar suara. Here am I, God. Inilah aku Tuhan, Send me utuslah aku. to my neighbor, to my family, Kepada tetanggaku, kepada familiku, to my co-workers. kepada rekan sekerjaku. It's time, church. It's time Inilah waktunya jemaat Tuhan, ini waktunya for revival to come again. supaya lawatan Tuhan terjadi sekali lagi. For the move of God to come again. Supaya kegerakan Tuhan datang lagi. It's time for fresh encounter with God. Inilah waktunya perjumpaan yang fresh di Come on, dalam lift your hidup Anda. hands all over the room. The Mari Holy di seluruh Spirit- ruangan ini angkat tanganmu. Holy Spirit is moving. Roh Kudus sedang bergerak di sini.